بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Ilahi Azza wa Jalla atas karunia semata. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat. Dengan ketiga nikmat itu, nikmat iman, Islam, sehat, membuat kita bisa hadir di masjid ini dengan mudah dan dengan ringan. Mudah-mudahan kehadiran kalau penjenengan di sore hari ini di dalam majelis ilmu ini senantiasa dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga dengan harapan apa yang kita kaji di sore hari ini mudah kita pahami dan mudah kita amalkan, mudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak lupa salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, dan para salafus soleh, pada seluruh umat Islam yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kajian sore hari ini untuk menggantikan kekosongan karena Ustadz Imaduddin Bakhtiar Effendi MT di sore hari ini berhalangan hadir, maka saya diminta oleh Bapak Takmir untuk menggantikannya. Maka mohon izin dalam sore hari ini saya menggantikan beliau dengan materi fikih, zikir dan doa. Materi fikih, zikir dan doa ini kami ambilkan dari buku yang dikarang, yang ditulis oleh Dr. Ki Haji Ajeng Kusuma, sarjana agama, magister agama. Yang pertama sebagai muqaddimah, sebagai prolog, sebagai pendahuluan, bahwa sebelum kita berdoa, kita harus
memiliki keyakinan bahwa doa itu akan didengar dan dikabulkan Allah. Itu harus kita tanamkan keyakinan seperti itu terlebih dahulu. Jadi sebelum berdoa kita yakin bahwa Allah mendengar doa kita. Mengapa kita yakin? Karena Allah mempunyai sifat maha pendengar dan maha mengabulkan doa. Kita yakin Allah itu mendengarkan doa kita. Mengapa? Karena Allah itu dekat dengan hambanya. Kok tahu Allah itu dekat dengan hambanya? Allah sendiri yang memberitahu di dalam Al-Quran, yaitu Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, bahwasanya aku Allah adalah qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i, dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan, mengabulkan doa orang yang memanjatkan doa, orang yang mau berdoa apabila ia memohon kepadaku, kata Allah. Nah, kalau memohon kepada selain aku ya tidak dikabulkan. Jadi yang dikabulkan adalah yang memohon, yang berdoa minta kepada Allah, kata Allah. Maka kata Allah, falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi kalau doanya ingin dikabulkan oleh Allah, jadi saya ulangi, Allah tadi berfirman, ujibu da'watad da'an, Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta, yang berdoa, idza da'an, apabila dia minta kepadaku. Fal yastajibuli, dan aku akan mengabulkannya. Fal yu'minu bi, maka supaya doa itu dikabulkan, maka hendaklah mereka itu fal yastajibuli, yaitu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku, percaya kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yarsudun, Al-Baqarah 186. Hadirin rahimakumullah, sebagian sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji au ba'dun fanunadi, fa anzalallahu hadhil ayah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat? Jadi para sahabat bertanya kepada
Rasulullah, pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah Rob kita itu dekat begitu? Apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih saja ketika berdoa? Ataukah Rob kami, Tuhan kami itu jauh sehingga kami harus menyeru, harus berteriak-teriak, ya, harus berteriak-teriak menyeru dengan suara yang keras? Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, yaitu Al-Baqarah 186 tadi. Jadi asal muasalnya, asbabul nuzulnya, sebab musabab turunnya Al-Baqarah 186 tadi itu karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kami berdoa itu apakah cukup dengan suara lirih atau harus memanggil-manggil Allah dengan suara yang keras? Maka Rasulullah sebelum menjawab, turunlah wahyu, turunlah ayat, yaitu Al-Baqarah 186 yang tadi sudah saya bacakan bacaan ayatnya dan terjemahannya, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku. Ya. Ujibu da'watat da'an idza da'an, dan aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Falastajibu li falyu'minu bi, dan hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, dan mereka hendaklah beriman kepadaku, percaya kepadaku. La'allahum yarsudun, akan mereka berada dalam kebenaran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah jawaban dari para sahabat bertanya, apakah saya kalau berdoa harus dengan suara lirih atau dengan suara keras memanggil-manggil Allah? Ternyata Allah turunkan wahyu, Allah itu ternyata dekat, Allah itu qarib, dekat dengan hambanya. Bahkan diterangkan di ayat lain, kedekatan Allah dengan hambanya itu bagaikan lebih dekat daripada urat lehernya. Artinya bukan berarti Allah di dekat urat leher kita, bukan, tapi sifatnya Allah maha mendengar. Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah maha mendengar doa-doa hambanya. Bagaikan kedekatannya itu bagaikan Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam dada kita, di dalam hati kita, bahwa Allah adalah dekat, Allah maha mendengarkan doa-doa hambanya, asal hambanya itu berdoanya kepada Allah, asal hambanya itu mau memenuhi perintah-perintah Allah, termasuk perintah Allah itu sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, maka kata Allah, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Dan kata Allah, la'allahum yarsudun, agar orang itu berada dalam kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah kita tanamkan keyakinan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, karena itu kita tidak patutlah kalau berdoa itu berteriak-teriak begitu, maka cukuplah dengan dengan sirri, dengan suara lirih, berbisik-bisik, nah begitu. Seperti kalau kita sedang sholat. Sedang sholat itu idealnya kita waktu sholat itu jangan sampai mulutnya diem. Waktunya baca Fatihah, ya membaca Fatihah. Mulutnya tamat kamit membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu harus berbunyi mulutnya harus tamat kamit mengucapkan bacaan Fatihah dan harus bersuara. Tetapi harus lirih.
Kalau sholat berjamaah, lirih sejauh mana lirihnya cukup bisa didengar sendiri, jangan sampai mengganggu yang sebelahnya, begitu. Tapi kalau diem mingkem saja mulutnya, tidak baca, tidak boleh, harus membaca, begitu. Baik itu bacaan takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca sujud tasbih, iktidal, rukuk, sujud, sujud membaca tasbih, duduk di antara dua sujud juga membaca doa. Itu semuanya harus qomat kamit, mulutnya mengucapkan, tidak boleh diem saja. Begitu. Itu menurut fikih aturan di dalam sholat seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya akan saya pandu doa-doa praktis, doa-doa harian yang sekiranya kita butuhkan. Sebelumnya saya setel dulu maghribnya pukul 17:54 nih, masih ada waktu 18 menit nih. Masih cukup waktunya. Baik, saya lanjutkan dengan contoh-contoh doa yang patut kita panjatkan. Satu, setiap ba'da sholat kita hendaklah zikir dan berdoa. Ba'da sholat itu setelah salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, bolehkah salamnya itu tidak lengkap? Misalnya salam kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, bolehkah? Boleh. Nah, kemudian kalau dilengkapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah? Boleh dan sangat boleh. Lengkap semakin sempurna. Kalau imam di Masjid Al-Hidayah ini kadang-kadang ada yang lengkap, ke kanan lengkap, ke kiri lengkap. Ada pula imam yang masih menggunakan ke kanan lengkap, ke kiri separuh, tidak lengkap. Boleh, boleh. Ada yang ke kanan lengkap, ke kiri lengkap, boleh. Ada yang ke kanan tidak lengkap, ke kiri tidak lengkap, boleh. Ketiga-tiganya boleh. Ketiga-tiganya benar. Cuman di dalam kitab himpunan putusan Majelis Tarjih Ulama Muhammadiyah itu memberikan anjuran yang sempurna itulah yang paling afdol, begitu. Tetapi ketiga-tiganya sah, ketiga-tiganya boleh, namun yang paling sempurna adalah yang paling afdol, paling utama. Karena itu panjenengan kalau misalnya pas sholat subuh, pas Pak Khairul yang imami, Pak Khairul biasanya menggunakan salam ke kanan lengkap dan ke kiri juga lengkap, demikian. Dilanjut, di dalam sholat itu sesungguhnya penuh dengan doa-doa, mulai takbiratul ihram sampai salam. Sholat itu penuh dengan doa-doa. Karena itu apabila ada orang selesai sholat kemudian karena terburu-buru tidak sempat berdoa langsung pergi, apakah mereka salah? Tidak salah ya, tetapi lebih afdol kalau sebelum pergi, setelah salam kanan salam kiri, minimal istighfar 3 kali, kemudian membaca kalimat tauhid 3 kali, itu minimal, kemudian berdoa. Jadi setelah salam kanan selesai, salam kiri selesai, minimal istighfar. Istighfar pun ada istighfar yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Contoh istighfar yang paling pendek adalah astagfirullah, astagfirullah,
Astagfirullah 3 kali. Agak banyak sedikit. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Begitu. Ada yang lebih panjang lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini contoh istighfar yang agak panjang. Baik, kemudian dilanjut dengan bacaan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Misalnya seperti itu. Itu idealnya wirid setelah sholat. Kemudian ditambah lagi Allahumma antas salam sampai selesai. Kemudian ditambah lagi baca ayat kursi sampai selesai. Baru wiritan yang ini tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 sampai 33 kali. Kemudian 33 kali tak diganti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian yang ketiga takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Nah, 33 kali 3 ada 99. Supaya genap 100, maka Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Itu penutupnya sehingga genap 100 begitu. Itulah kira-kira zikir yang patut kita lakukan, dan bervariasi. Banyak contoh-contoh dari para alim ulama. Zikirnya tidak semacam itu saja, banyak variasinya. Baik, Bapak Ibu hadirin, kembali kepada tema kita membahas tentang doa. Tadi doa itu sebelum dipanjatkan, ditanamkan di dalam hati kita, yakin doa kita dikabulkan. Mengapa? Karena kita yakin Allah itu dekat. Allah maha mendengar doa hambanya. Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Nah, tapi Allah pesan tadi, doa itu dikabulkan apabila hamba itu mau memenuhi perintah-perintah Allah, perintah sholat, perintah puasa, zakat, dan seterusnya. Begitu. Kemudian sekarang tiba saatnya saya beri contoh doa. Doa setelah sholat subuh, maka dianjurkan setelah salam kanan, salam kiri, bukan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan astagfirullah, astagfirullah, bukan, tetapi langsung berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Begitu. Ini ada sebuah keterangan bahwa sebelum membaca istighfar, sebelum membaca tasbih, sebelum membaca yang lain-lain, maka setelah salam salat subuh langsung Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Begitu. Bapak Ibu hadirin, secara tekstual tulisannya adalah Allahumma inni as'aluka, yang kalau diterjemahkan dulu aja, diterjemahkan dulu. Allahumma itu artinya ya Allah, ya Tuhan kami. Ini sesungguhnya saya as'aluka, memohon kepadamu. Memohon apa? 1, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. 2, warizqan thayyiba, rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib itu maksudnya adalah rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang halal. Maksudnya itu thayyib adalah yang halal begitu. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, memohon kepada Allah agar amalan itu ibadah mutaqabbala, yang dikobbala, yang dikabulkan, yang diterima, itu maksudnya. Nah, jadi tidak sekedar lesan berdoa, tapi kita paham maknanya. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan kami, ini saya, sesungguhnya saya, ini sesungguhnya saya, as'aluka, memohon kepadamu ya Allah. Memohon apa?
ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima. Karena banyak orang yang beramal tapi tidak diterima. Karena itu setiap kesempatan kita berdoa itu, terutama pada subuh begitu. Hadirin, secara tekstual tulisannya memang ilman nafi'an, warizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Itu secara tekstual tulisannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membaca? Bagaimana cara membacanya yang benar? Cara membacanya yang benar menurut tajwid, apabila dibaca satu nafas tanpa putus, ya dibaca seperti ini: ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Gitu. Yang terakhir waqaf, maka dibaca mutaqabbala. Ya, begitu. Kemudian kalau diputus-putus, apabila baca diputus-putus, ya waqaf. Itu sepengetahuan saya menurut tajwid seperti itu. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ambil nafas, wa rizqan thayyiba, ambil nafas, wa amalan mutaqabbala, begitu. Itu kalau membacanya diputus-putus. Kalau digandeng ya monggo, ilman, kalau digandeng ya ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, begitu. Selanjutnya, contoh doa yang lain, yaitu contoh ibu-ibu, bapak-bapak ingin mendoakan putranya supaya jadi anak yang soleh. Ada doa singkat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas solihin. Rabbi, duh Gusti, ya Allah ya Tuhanku, habli minas solihin, jadikanlah anakku anak yang soleh, begitu. Itu kalau berdoa untuk dirinya sendiri. Beda lagi kalau berdoa memimpin doa ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat memimpin doa, maka jangan doa yang bersifat pribadi tadi. Jangan Rabbi habli minas solihin, doa anak dewi diamini wong sak masjid. Nah, itu kurang pas. Yang pas bagaimana? Ganti doa yang mendoakan anaknya orang sak masjid. Ya, misalnya Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikanlah auladana, anak-anak kami semua, begitu. Watalamidana dan seterusnya. Jadi ada doa khusus yang dibaca pribadi, ada doa yang untuk menjadi pemimpin doa, ngimami doa, begitu. Kemudian contoh doa yang lain, doa yang sifatnya umum, yang memimpin, misalnya adalah doa tentang doa ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah teguhkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu. Nah, itu sabbit qalbi, qalbi itu hatiku. Maka itu cocok untuk berdoa sendiri. Apabila panjenengan jadi pemimpin doa, memandu doa orang banyak, seperti khutbah Jumat, memimpin doa itu dengan mengacungkan jari-jari seperti ini, contoh dari Rasulullah, kemudian diajak berdoa, jamaah diajak berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik.
diganti kalimatnya, bukan sabit qalbi, bukan kuatkanlah hatiku, ya, tapi diganti sabit qulubana, teguhkanlah hati kami semua, ala dinika, ala dini, atas agamamu. Begitu. Jadi seorang pemimpin doa itu harus bisa memilih doa yang cocok, bahwa doa itu diaminkan orang banyak, ya untuk orang banyak. Jangan sabit qalbi, hatiku, tapi sabit qulubana, hati kami semua. Jadi contohnya, ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tentu hati manusia. Sabit qulubana, teguhkanlah hati kami semua, alat dini, atas agamamu. Begitu. Itu yang cocok seperti itu. Bapak Ibu hadirin, banyak lagi contoh-contoh doa untuk pribadi. Jangan sampai dibaca ketika panjenengan jadi pemimpin doa. Jadi contoh tadi, kalau Rabbi habli minas sholihin, itu doa anak TV. Yang cocok jangan menggunakan kalimat itu, tapi kalimat Allahumma ja'al auladana, jadikanlah anak-anak kami semua soleh solikah misalnya. Rabbi ja'alna muqimas sholah. Jadi setelah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholah, Rabbi ja'alna muqimas sholah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami muqimas sholah, rajin muqimas sholah, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyatana, dan anak keturunan kami. Nah kalau sendiri beda lagi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni, jadikanlah diri saya, begitu. Nah, kemudian min dzurriyyati, dan anak keturunan saya, begitu. Itu kalau doa sendiri cocok. Kalau jadi imam doa waktu khutbah Jumat, hendaklah diganti. Rabbi ja'alna, jadikanlah kami semua muqimas sholat, aktif dengan sholat, kami dzurriyyatana, dan anak turun kami semua. Waktu habis kita tutup dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama doa, Allahumma laka suntu wa ala rizqika aftartu, zahabat dama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Monggo dipun unjuk. Lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.